Tidak ada yang tak kenal beliau, orang yang menggeluti ilmu hadis dan ilmu fikih. Beliau adalah min kibar ulama, imam ya. Dalam kitabnya ini pada halaman 337 beliau membawakan sebuah sanad hadis. Akhbarana Abdul Waris Ibnu Sufyan, telah mengkabarkan kepada kami Abdul Waris bin Sufyan. Qala haddatsana Qasim Ibnu Usbuh, telah menceritakan kepada kami Qasim bin Usbuh. Qala, dia telah berkata, haddatsana Abu Bakar Abdullah bin Amr ibn Muhammad al-Usmani bil Madinah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Abdullah bin Amr bin Muhammad al-Usmani di Madinah. Qala haddatsana Abdullah bin Maslamah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah. Qala haddatsana Auf al-Muzani an abi jaddi, dari ayah dan dari kakeknya. Qala Rasulullah, dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul inni akhafu ala ummati min ba'di min a'malin thalathah. Rasulullah bersabda yang artinya sesungguhnya aku takut, khawatir menimpa umatku setelah meninggalku dari 3 perkara. Qala, lantas sahabat yang mendengar ini berkata, wa ma hiya ya Rasulullah, apa 3 perkara itu wahai Rasulullah? Qala, akhafu alaihim min zillatil alim, aku khawatir menimpa mereka para umatku selaku dari kesesatan orang yang berilmu. Dia kelihatannya Masya Allah banyak hafal hadis, namun yang dia sampaikan adalah zallah, kesesatan, sehingga diikuti oleh manusia, sehingga manusia taklid buta kepadanya. Maka dalam Islam ini tidak ada taklid. Ya, taklid itu dalam keadaan darurat saja. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kedudukan taklid itu kamanzilati aklil mayyit, seperti kedudukan orang makan bangkai. Kapan kita boleh makan bangkai Bapak Ibu? Ainda darurat, ketika darurat, tidak ada lagi yang dimakan. Kalau tidak makan mati kita. Maka banyak orang yang sesat sekarang Pak, ketika mengikuti kesesatan orang-orang yang kelihatannya berilmu. Contoh saja orang-orang yang mengagungkan, ya, kalau ulama itu boleh jadi mereka ma'dzur, ya, mereka diberi uzur karena mereka mujtahid. Akan tapi pengikutnya yang tidak diberikan uzur. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa min hukmi jair, dari hukum orang yang zalim. Ya, itu juga dikhawatirkan oleh Rasul, karena orang yang zalim tidak akan adil dalam memutuskan hukum. Kemudian wa min hawa muttaba'in, dan dari hawa nafsu yang diikuti. Kemudian beliau berkata wa bihadzal isnad, dan dengan sanad yang sama. Nah, hadis Nabi sallallahu dari Nabi sallallahu, ini hadis yang akan kita baca tadi Bapak Ibu. Jadi sanadnya sama seperti yang kita baca di atas. Karena ulama salaf biasanya dalam kitabnya penuh dengan sanad, ya. Mereka kalau menukilkan riwayat dengan sanad-sanadnya. Namun ada sanad yang diringkas karena sudah ada disebutkan sebelumnya. Qala Rasul, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrayni, aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian 2 perkara, kata Rasul. Lam tadillu ma tamassaktum bihima, tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitaballahi wa sunnata Rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Inilah yang kita pelajari hari ini. Inilah sumber ilmu.
Ya, sumber ilmu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan orang yang berpaling dari ilmu ini boleh jadi azab. Karena azab itu ya yang paling besar itu Pak dalam agama. Kalau fitnah yang menimpa dunia, kalau kita sabar dapat pahala. Tapi kalau azab berupa meninggalkan ilmu, ini bahaya. Nah, dalam buku yang sama, ini sering kami baca juga ya, sebagai motivasi bagi kita. Dalam kitab yang sama, dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli ini, beliau membawakan riwayat asarnya dari para ulama salaf pada halaman 216. Waqalu, dan mereka yakni para ahli ilmu, para hukama, para al-hikmah dari kalangan salaf, mereka berkata, ini riwayat ini disampaikan oleh Imam Ibnu Abdul Bar ya, man hajalallahu anhu ilmah, barang siapa yang Allah halangi darinya ilmu agama, azabahu 'alal jahli, Allah azab mereka dengan kejahilan. Jadi orang yang tidak mengerti agama, kata beliau berdasarkan asar dari ulama salaf, ini adalah azab dari Allah. Jadi azab itu tidak hanya orang Allah tenggelamkan, tidak hanya rumahnya terbakar, tapi orang yang dihalangi dari menuntut ilmu itu juga azab. Orang yang kalau kata orang Minang tidak madu hatinya kepada ilmu, ini azab dari Allah. Bahkan kabur dia. Subhanallah. Ya, kalau kita nak ngisi pengajian langsung khawatir ini azab berdasarkan riwayat dari ulama salaf. Wa asyaddu minhu adaban, dan yang paling besar azab dari yang pertama, dari Allah hijab hatinya, Allah halangi hatinya ya dari ilmu, dan Allah azab dengan kebodohan. Yang paling dahsyat dari itu azabnya adalah man aqbala alaihi ilmu, barang siapa yang telah datang ilmu kepadanya, fa'adgaru anhu, kemudian dia berpaling dari ilmu itu. Subhanallah, ini luar biasa, ini azab dahsyat dari. Maka azab itu jangan kita bayangkan orang yang terkena bencana saja, belum tentu itu azab juga. Kalau bertakwa itu ujian. Tapi orang yang berpaling dari ilmu, kata para ulama, yang adalah azab dari Allah. Kenapa? Karena ilmunya cahaya. Imam Syafi'i mengatakan seperti apa? Fa innal ilma nurun, sesungguhnya ilmu agama itu cahaya yang akan menerangi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Wa nurullah, dan cahaya Allah itu la yuhda lil asi, tidak Allah berikan kepada pelaku maksiat. Boleh jadi orang yang malas untuk ilmu itu maksiat, ada yang maksiatnya dilakukan, sehingga Allah halangi ilmu darinya. Bahkan Imam Syafi'i, beliau curhat kepada gurunya Waqi' bin Jarrah ya, syakautu ila Waqi'in su'ahzi, aku mengeluhkan kepada guru Imam Waqi' Ibnu Jarrah ya, tentang buruknya hafalanku, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau kasih arahan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun, ilmu itu cahaya, wa nurullahi la yuhda lil 'asi, cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat, pada pelaku dosa. Karena nyambung dengan hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain, Rasul mengatakan, idza akhta'a 'abdul khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun saudahu, apabila seorang hamba melakukan dosa, ditorehkan dalam hatinya bintik hitam. Nah, kalau seandainya banyak dosa yang dilakukan, maka hatinya akan sakit. Kalau hati yang sakit, maka dia tidak akan bersemangat beribadah karena dosa. Ya,
Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dia bertobat, maka akan bersih hatinya. Maka Nabi mengatakan, fa idza huwa nazaa wa taba wastaghfara suqila qalbu. Kalau dia tinggalkan dosa yang dia lakukan, dia bertobat, dia beristighfar, maka hatinya akan kembali bersih. Wa in ada, dan kalau kembali dia berbuat maksiat, zida fi, akan ditambahkan torehan kita di hatinya. Dan itulah yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin, ar-ron, kalla bal ron ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang ada ron, bintik-bintik hitam di hati manusia karena maksiat, dan dia tidak bertobat istighfar kepada Allah. Sehingga kalau seandainya hati telah mati, dalam hadis lain Nabi mengatakan, la yunkirunal munkar, mereka tidak akan mengingkari kemungkaran, wala yanfunul ma'ruf, mereka tidak mengakui yang ma'ruf, bahkan yang mungkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dikatakan mungkar. Ketika nonton media semangat kali ya, wah. Ketika nonton bola kaki jam 3 bisa bangun. Ketika pengajian saja Pak, ya habis maghrib saja berat minta ampun. Tapi kalau seandainya ada pertandingan dunia, wah ringan kali Pak, asik gitu ya, alhamdulillah. Itulah dunia ya, dan itulah jalan-jalan syaitan. Karena memang ketika Allah disebutkan dalam hadis Sahih At-Tirmidzi, neraka itu kata Rasul, hujibatin naru bisyahwat, neraka itu memang dikelilingi gitu ya dengan syahwat, dengan sesuatu yang enak-enak ya. Wa hujibatil jannatu fil makari, sementara surga itu memang dikelilingi dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan nafsu kita. Maka sesuai dengan hadis yang tadi Pak, Nabi mengatakan apa? Ya, tinggalkan 3 perkara yang Rasul takut menimpa umatnya setelah beliau wafat, yaitu hawa nafsu yang diikuti. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa kembali kepada Allah dan bersemangat ya mempelajari ilmu agama dimanapun ya, selama ilmu itu mendekatkan diri kita kepada Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, maka itulah ilmu yang hak, itulah ilmu yang nafi', yang bermanfaat, yang mesti kita pelajari, kita amalkan, kita dakwahkan, dan kita bersabar dari segala gangguan di jalan dakwah tersebut. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Yang kemudian kita kembali lanjutkan pembahasan kita pada malam ini ya, yang mana kita masih pada bab maja'a fit tanjim, tentang segala hadis, segala dalil ya, yang datang tentang perbintangan. Baik, kemudian kita lanjutkan dalil yang berikutnya. Kita baca matangnya kembali, karena walaupun ini sudah dibaca kalau nggak salah pada pertemuan sebelumnya ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu-ilmu beliau, dan beliau juga mendapatkan ganjaran di dunia dan di akhirat oleh Allah dari Allah Azza wa Jalla. Wa an Abi Musa qala, dari Abu Musa radhiyallahu anhu qala, dia telah berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yadkhuluna al-jannah, 3 kelompok manusia tidak akan masuk surga. Mudminul khamri, yang pertama pecandu minuman keras, pecandu khamar. Kalau minum baik bagaimana Ustaz? Masuk juga. Bahkan dalam Islam, dalam hukum pidana Islam, dalam hukum Islam ya, orang yang minum khamar itu dicambuk hukumannya. Ya. Waqati'ur rahim, yang kedua pemutus tali persaudaraan. Rahim itu artinya Pak, ya perut, ya Pak, rahim tempat penyimpanan bayi.
Karena saudara itu biasanya ibunya sama, ya, dan saudara yang satu nasab, itu namanya rahim. Jadi kalau seandainya kita mengunjungi saudara kita, itu namanya silaturahim. Ya, kalau dibahasakan ke bahasa Indonesia, silaturahmi. Tapi kalau kita mengunjungi teman kita, saudara seiman, itu istilahnya Pak, dalam agama bukan silaturahim. Itu namanya ziarah, berkunjung, ya kan? Nah, kalau yang silaturahim ini khusus yang satu nasab. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Karena banyak istilah-istilah terkadang di Indonesia kan, namun menyalahi ya bahasa Arab. Contoh yang masyhur di tengah-tengah kita, kalau bukan mahram dibilang bukan muhrim. Padahal muhrim itu artinya orang yang mengenakan pakaian ihram, itu muhrim, ya. Adapun orang yang boleh kita nikahi, ya, itu namanya bukan mahram. Yang boleh kita nikahi, yang tidak boleh kita nikahi itu mahram. Mahram dari segi nasab. Akan tapi kalau orang yang telah kita nikahi menjadi mahram bagi kita, ya, seperti itu hadirin yang Allah muliakan. Kemudian yang ketiga, yang tidak akan masuk surga kata Rasul, wa musaddiqun bis-sihr, orang yang membenarkan ya penyihir, yakin dengan penyihir. Kalau meyakini adanya sihir, itu akidah Islam. Nah, karena Al-Quran menetapkan ada sihir itu. Jangan sampai kita mengatakan bahwa tidak ada sihir itu, padahal Allah menyebutkan tentang sihir. Yang tidak boleh kita yakini itu penyihir, ya, penyihirnya. Oh, penyihir itu sakti, tidak boleh. Saktinya dari setan, saktinya dari iblis. Ini yang Allah muliakan. Sebagaimana Dajjal lebih hebat lagi Pak dari penyihir, ya kan? Allah berikan memang sebagai ujian, sebagai fitnah untuk manusia. Maka Dajjal akan menguasai seluruh tempat di dunia ini selama 40 malam. Kecuali ada 2 tempat saja yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Semua dalam Sahih, Al-Makkah, Al-Mukarramah, wal Madinah Al-Munawwarah. 2 tempat itu saja. Namun selebihnya akan dikuasai oleh Dajjal. Tidak hanya dia dimasuki, dikuasai. Karena Dajjal ini punya kekuatan, ya, bisa menghidupkan orang mati, ya, bisa mengkabulkan apa yang diinginkan oleh pengikutnya. Pengikutnya ingin emas, bin Salatin, langsung muncul emas. Itulah fitnah Dajjal yang sangat luar biasa. Makanya kita dianjurkan oleh Nabi setiap mau salam berlindung dari fitnah Masih Ad-Dajjal. Masih itu artinya orang yang berjalan, ya, akan menguasai itu, ya. Itu di antara maknanya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Artinya kebenaran tidak diukur dengan khariqul adah. Apa itu khariqul adah? Sesuatu yang sifatnya keluar dari hukum kausalitas. Api membakar, ya kan? Ini enggak, dia kebal dengan api. Namun beda nanti dengan mukjizat. Kalau mukjizat harus kita yakini karena ditetapkan melalui khabar yang sahih, melalui Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Nah, mukjizat para nabi harus kita benarkan. Tapi kalau orang-orang sekarang yang mengklaim sakti, mengklaim punya karomah, nah, itu harus kita lihat buktinya, dalilnya. Mana dalilnya? Dia bisa Mi'raj, Isra Mi'raj 70 kali dalam semalam. Tapi dia cuma sekali. Ini katanya Habib, ada yang membunuh 70 kali. Yang sungguh itu kedustaan yang di atas namakan dengan agama. Yang intinya nanti dia akan mengagungkan manusia yang selevel dengan dia. Kan Habib gitu, saya juga Habib, harus dimuliakan. Bahkan harus bertabarruk pengikutnya kepada Habib itu. Bahkan bekas siwak, bekas giginya Pak, dilelang itu. Jadi ya siapa yang mau tabarruk ya dengan bekas jigongnya Habib, ya. Harganya berapa? Ya jutaan aja.
Bahkan yang paling parah, Pak, yang pengikutnya malah berkah dengan bekas duduknya Habib. Apakah bekas kentutnya, ya kan? Nah, itu malah berkah. Bekas minum berebut, minum bekas Habib. Karena doktrin itu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ya. Jadi hadis ini sahih, Pak. Ahlussunnah meyakini karomah, betul. Namun karomah harus ditetapkan dengan informasi yang sahih. Tidak hanya qila wa qal, ya. Tidak hanya ucapan manusia. Karena Imam Syafi'i telah memberikan arahan tentang hal itu. Apabila kemudian ada orang yang terbang di awal dia di angka di udara, idza ra'aita man yatiru 'alal hawa wa yamshi 'alal ma' fala taghtar. Kalau kau melihat ada orang yang bisa terbang di udara, berjalan di atas air, ini disebutkan ucapan beliau dalam menakibnya. Kita menakib Imam Syafi'i. Jangan kalian tertipu dengan hal itu sampai engkau lihat amalannya, engkau timbang amalannya dengan sunnah Rasul. Apakah sesuai dengan sunnah atau tidak? Kalau dia tidak sesuai dengan sunnah, maka itu adalah tipu daya, itu sihir. Karena penyihir, Pak, terkadang mengklaim itu ilmu hikmah, karomah, padahal itu sihir, permainan setan. Nah, ini adalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Qala Asy-Syarih rahimahullah taala, berkata pensyarah kitab yang semoga dijaga oleh Allah, Al-Imam Asy-Syaikh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah, Tarjamatu Abi Musa, biografi dari perawi hadis ini, yakni sahabi al-jalil, ya, Abu Musa al-Asy'ari. Ya, huwa dia adalah Abu Musa al-Asy'ari. Ya, nama kunyahnya Abu Musa. Jadi nama kehormatannya, nama populernya adalah Abu Musa al-Asy'ari, dinisbatkan kepada satu kabilah yang Asy'ari, ya, di Makkah itu. Nama aslinya siapa? Nama aslinya adalah Abdullah bin Qais, ayahnya Qaisnya. Sahabiyun jalilun masyhur, dari seorang sahabat yang agung, yang terkenal. Mata bil Kufati sanata 50 Hijriah. Beliau meninggal di Kufah. Di mana Kufah itu, Pak? Ya, di Irak, di Baghdad. Ada Basra, ada Kufah dekatnya. Di beliau meninggal di Kufah. Dalam hadis ini Rasul mengatakan tadi, la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga. Ya, sebelumnya salah satu. Ini harus kita jelaskan juga. 3 dalam hadis ini, Pak, ini maknanya bukan pembatasan. Artinya kalau yang lain berarti masuk surga dong, Ustaz. Orang yang bunuh orang masuk surga, kan hanya 3 tak. Maka ulama mengatakan, iya, hitungan di sini 3 di sini bukan pembatasan, namun contoh permisalan. Dalam hadis ini ada 3 yang dimisalkan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi, kelompok manusia yang tidak masuk surga. Dalam hadis yang lain ada banyak lagi, ya kan? Hanya di dunia Allah mulia. Jadi 3 di sini laisa min babi tahdid, bukan dalam bab untuk membatasi. Wa innama ya min babi tamsil, bab percontohan. Jadi Nabi mencontohkan ada 3 kelompok manusia yang tidak akan masuk surga. Ya, seperti itu. La yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga mereka. Nah, ini namanya wa'id, ini namanya ancaman. Ya. Hada min nususil wa'id allati tamurru kama ja'at. Ini bahagian atau termasuk nas-nas yang sifatnya ancaman atau yang berupa ancaman, yang dia mengalir sebagaimana datangnya dari Nabi SAW.
Namun ancaman ini dalam akidah Ahlussunnah la yufidul jazm, tidak memberikan makna pemastian. Ingat dulu, ancaman ini tidak memberikan pengertian pemastian. Kenapa? Karena ada nas yang memalingkannya. Di antaranya Al-Quran. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa pelaku syirik. Kalau mati tidak bertobat dari syiriknya, tetap syirik tulangnya yang kuat, tidak bertobat. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni ma duna dzalika yang selain syirik itu. Dan dosa yang disebutkan di sini selain syirik. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, keadaannya nanti terserah Allah, atau dengan istilah mereka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Maksudnya apa itu? Maksudnya kalau Allah ingin, Allah mengazabnya, sebagaimana yang disebutkan ancaman oleh Nabi. Dan kalau Allah ingin, Allah mengampuninya. Syaratnya dia mati membawa tauhid dan tidak membawa dosa syirik, Allah akan mengampuni dosanya. Ini dirinya Allah. Beda dengan Khawarij. Kalau Khawarij tidak, karena mereka mengkafirkan pelaku dosa-dosa. Kata orang Khawarij betul pasti, ya, orang keras itu kafir, kata mereka. Mukhalladun finnar, kekal di neraka. Mu'tazilah sama, cuman di dunia kata Mu'tazilah orang ini tidak muslim, tidak kafir, tapi dia fi manzilatin baina manzilataini, gitu, berada antara dua kedudukan. Laisa bil mu'min wa laisa bil kafir. Tapi kalau mati sama dengan Khawarij hasilnya, tetap mukhalladun finnar. Kalau Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah yang memahami ayat atau hadis tentang ancaman, lihat dosanya. Kalau dosanya selain syirik dan pembatal keislaman, maka pelakunya ya dibawakan oleh Allah. Seperti ini bukan dosa syirik, kecuali kalau sudah sampai kepada pembatal keislaman. Seperti apa? Penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal. Karena ini termasuk nawaqidul Islam. Hanya dirinya Allah. Mulai ini bedanya antara Ahlussunnah dan Khawarij dalam bab yang menyikapi pelaku dosa. Ini kan perbuatan dosa besar semua. Ini namanya wa'i, ancaman. Jadi ancaman itu tergantung dengan Allah nanti di akhirat. Selama pelakunya yang tidak berbuat syirik, mati dalam kesyirikan. Tapi kalau orang mati dalam kesyirikan pasti, karena sudah ada dalil yang memastikan, pasti dia tidak diampuni oleh Allah. Kalau tidak diampuni, maka pasti kekal di neraka. Apalagi syirik besar yang dia bawa. Ini hal itu Pak harus kita pahami dalam bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memandang, menyikapi pelaku dosa besar. Ya. Dan ini juga jawaban kita terhadap orang-orang yang suka menyuruh kita mengatakan hanya dia aja, kelompok mereka saja penghuni surga, gitu ya. Ya, kita membawakan hadis Nabi. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis dari Muhammad, Abu Dawud dan lainnya. Apa kata Rasul? Sataftariqu ummati, akan berpecah umatku. Yang sahih umat di sini namanya ulama mengatakan ummatul ijabah, umat yang telah menerima Islam, yang telah menjawab seruan Rasul. Artinya umat Islam itu sendiri yang akan berpecah belah. Kulluhum finnar, semuanya di neraka. Lihat ancaman dalam hadis ini Pak, bukan pemastian. Maka kita nggak bisa memastikan pasti Asy'ari masuk ke neraka enggak, tapi mereka terancam karena masuk ke dalam salah satu dari firqah dhalah. Ya. Maka kita nggak mengatakan Asy'ari pasti masuk neraka enggak. Namun mereka diancam boleh jadi Allah mengampuni mereka. Mereka misalkan nggak minta-minta sama orang hati Asy'ari yang muwahhidnya, boleh jadi ada gitu. Yang bertauhid, ya kita nggak bisa bilang mereka pasti masuk. Ini ancaman, ini bukan
Thomas iya. Nah, ini terkadang mereka gagal paham ya. Dia bilang kita menerakakan orang. Padahal tidak ada seperti itu ya. Kita hanya menyampaikan hadis Nabi dan menyampaikan kalam ulama salaf ya, yang mengatakan bahwa Asy'ariyah ini adalah firqah dhallah. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu ya, ulama rahimahullah dalam kitabnya Munazaratul Fiqh Quran ya. Apalagi beliau menjelaskan tentang kesesatan Asy'ariyah yang mengatakan Al-Quran yang kita baca sekarang ini Pak, yang berbahasa Arab itu makhluk, kata mereka. Al-Quran yang tidak makhluk itu Pak, Al-Quran yang tidak berbentuk huruf. Nah, karena Al-Quran yang tidak makhluk itu, yang kalamullah itu dalam akidah Asy'ariyah, kalamun nafsi, kalam yang belum terpisah dari zat Allah. Tapi kalau sudah terfirmankan berupa huruf, berupa bahasa, itu bukan firman Allah lagi, itu makhluk. Apa bedanya mereka dengan orang Mu'tazilah? Makanya para ulama kita mengatakan Asy'ariyah itu adalah Mu'tazilah versi banci gitu ya. Ya kalau Mu'tazilah terang-terangan Al-Quran makhluk ya. Kalau Asy'ariyah bilang, oh enggak ya, maksud kami kalau Allah sebelum difirmankan gitu ya, sebelum berbentuk huruf hijaiyah gitu. Kalau sudah ada, kita meyakini Al-Quran kalamullah itu ya betul. Allah mampu berbicara dengan huruf bahasa Arab. Allah mampu berbahasa Arab. Kalau orang Asy'ariyah, oh tidak mungkin Allah ngomong. Ya, karena dalam akidah mereka, kalau kita mengatakan Allah bisa ngomong dengan bahasa manusia, kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Dan itu mujassimah menurut mereka. Dan ekstrim, Asy'ariyah ekstrim itu mengkafirkan. Kita ini kafir dengan mereka. Mujassimah kafir. Karena kita meyakini ya Al-Quran yang berbentuk huruf bahasa Arab itu adalah kalam Allah. Dan kebanyakan orang umum Pak, tidak, mereka sama dengan kita. Tanyalah, yang Al-Quran itu yang mana? Yang Al-Quran kalam Allah, yang ini yang kita baca sama dengan kita. Karena kebanyakan orang umum yang mereka klaim rata-rata orang Indonesia Asy'ari itu dusta. Rata-rata awam gitu ya, nggak ngerti ya apa itu Asy'ari, nggak pernah juga dia belajar. Ya, kita Asy'ari ada. Ya, ini hadirin Allah, dan ini sudah dibuktikan ada penelitiannya dari seorang pers di Mesir ya, orang suka buat berita gitu ya. Ada orang mengklaim bahwasanya mayoritas umat Islam itu Asy'ari. Ditanyanya orang di Mesir ya, yang notabene ulama Asy'ari banyak di Mesir ya, kamu Asy'ari tahu nggak Asy'ari itu? Ya, Musdari ya, kami tidak paham apa itu Asy'ari. Nggak ngerti begitu ya. Artinya kebanyakan umat Islam ini Pak, awal kebanyakan. Ya nggak ngerti apa itu Asy'ari ya, apa itu Wahabi, nggak ngerti. Cuma yang aktif di medsos lah yang tahu ya. Kita tahu lah itu ya, dapat informasi dari Facebook ya, dari YouTube ya. Wahabi kata orang Wahabi pula katanya, nggak ngerti apa itu Wahabi, ngerti pula apa itu Asy'ari. Kecuali Thalibul Ilm ya, menuntut ilmu agama, mereka klaim itu dusta Pak. Kebanyakan orang umat Islam di dunia ini Asy'ari, dusta itu. Ya mana datanya gitu ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Bahkan orang awam pun banyak yang bilang ya, terserah dengan yang di atas. Banyak orang awam bilang itu bahaya Pak. Dalam akidah Asy'ari udah murtad itu. Yang ekstrimnya, saya tak bilang semuanya ya. Apalagi Asy'ari dari kalangan Al-Ahbash, ini adalah Asy'ari ekstrim ya, pengikut Abdullah Al-Hariri ya, di Yordania. Namun dia aslinya orang Ethiopia ya. Ada sekte Asy'ari, sekte Ahbashnya itu parah betul. Itu dikafirkan semua ini ya, yang nggak ikut Asy'ari kafir. Jadi kalau ada orang awam yang bilang terserah yang di atasnya itu menurut Asy'ari versi Ahbashnya kafir dah itu. Ya, iya, itu udah menyampaikan Allah yang makhluk katanya. Allah itu mewujud bila makan ya. Allah itu ada tanpa
tempat. Tapi kita minta mana dari dalam Quran Allah mengatakan sendiri, ya Allah itu ada tempat-tempat. Coba bawakan ayat, ya seperti tantangan Zulkarnain kepada orang Kristen. Tolong datangkan teks, ya ayat dari Bible Yesus mengaku menjadi Tuhan. Tidak ada juga sejarah. Sama kita katakan kepada Asy'ari, tolong datangkan ayat dari Al-Quran dan hadis yang sahih, ya, secara teksnya, harfiah hurufnya, ya. Allah atau Nabi mengatakan Allah mewujud bila makan. Allah itu, ya, ada apa tempat. Coba, tidak akan bisa mereka bagi, karena itu mereka wariskan dari ilmu kalam yang syaratnya nyambung kepada filsafat, Aristoteles, Plato, itulah ya, orang-orang itu ada di yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kembali kita kepada pembahasan kita. Jadi ini Pak, ayat-ayat wa'id. Nah, wa'id itu ancaman, bukan pemastian. Ini Bapak Ibu Allah. Jadi ada 3 kelompok manusia yang terancam oleh di dalam hadis ini tidak akan masuk surga. Yang pertama, mudminul khamri, pecandu khamar. Al-mudawimu ala syariah, yang terus meminumnya. Sorry gue kayak minum air putih baik gitu, minum khamar, kayak orang kafir dari kalangan utara sana, yang suka minum tua, tradisi minum tua, ya, dikit-dikit minum tua. Nah, ini Allah mulia. Hatta mata, sampai dia mati, walam yatub, dan dia tidak bertobat. Kemudian yang kedua, qati'ur rahim, pemutus tali persaudaraan, alladzi la yaqumu biwajibil qarabati, yang tidak menjalankan kewajiban, ya, karib kerabat, orang yang memiliki kedekatan dari sisi, ya, genetik atau nasab. Ya, seperti dia tidak mau berhubungan lagi dengan pamannya, bibinya, tidak boleh. Walaupun bibi tidak salah, paman tidak salah, tidak boleh. Karena khawatir kita masuk dalam ancaman hadis. Dalam hadis lain, hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi juga mengancam secara khusus, la yadkhulul jannatal qati', ay qati'ar rahim, tidak akan masuk surga, kata Rasul. Ini ancaman keras, ya. Bukan pemutus, yaitu pemutus silaturahim. Bahkan ada orang yang marah sama orang tuanya, dianggapnya orang tuanya tidak ngasih dia nafkah. Misalnya orang tuanya bercerai, ya, dia ini korban broken home, bercerai emak bapaknya. Nah, bapaknya ini ketika dia kecil sampai dewasa tak pernah kasih nafkah misalnya. Nah, tiba-tiba bapaknya datang, ya kan, minta bantu bulannya, tolong bantu ayah. Langsung dia balas, kamu bukan ayahku lagi, tidak diakui. Ini termasuk orang yang ngerti agama, tidak maafkan. Itulah sifat orang yang beriman. Apa kata Allah? Wal afina linnas, orang yang bertakwa itu sifatnya adalah memaafkan. Apalagi ayah kita dewi. Tapi Pak Ustaz, ayah saya itu kurang ajar, tidak apa-apa, ya kan? Sejahat-jahatnya ayah, bahkan kafir pun ayah tidak, tetap kita disuruh untuk berbakti. Ya, kalau disuruh bermaksiat, ya tentu kita tidak ikuti, ya kan? Kita tolak dengan halus. Namun tetap kita sayangi orang tua kita, walaupun sejahat-jahat apapun. Tidak boleh, ya, anak nggak ngakui orang tuanya. Nah, orang tuanya nggak nafkahi dia ketika kecil, menelantarkan ibunya. Tiba-tiba ya sudah tua, minta bantuan teman, gak apa-apa, welcome, gitu ya. Dosanya dia yang nanggung, atau kita, ya, sebagai anak suruh dia tobat, atau kita maafkan, kita ikhlasnya. Ayah nggak ngasih nafkah, udah saya maafkan hari ini. Tiba-tiba ayah sholat, ya, ayah ingat sama Allah, bertobat, itu anak yang soleh, dia memaafkan orang tua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena sunnah Isya, kita azan dulu, nanti setelah azan kita sambung sedikit. Fadhal.
Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa salatul qaimah. Bismillah. Bismillah. Ya, kita lanjutkan kembali. Jadi yang kedua adalah qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Yaitu seseorang yang tidak menjalankan kewajiban karib kerabat. Apa kewajiban kita kalau diundang datang? Itu ada uzur syar'i. Namun dia tidak datang karena dia marah betul. Kecuali di situ ada pelanggaran syariat. Kita datang karena ada uzur dan kita diundang tidak datang, ya, atau kita tidak menyapanya, ya, kita putuskan persaudaraan dengan karib kerabat kita. Nah, ini Pak diancam neraka oleh Rasul. Nauzubillah min dzalik. Ini bukan perkara yang sepele. Oh, tapi saudara saya itu memang dia memusuhi sunnah gitu ya. Iya, biarin dia memusuhi sunnah, tapi kita tetap menjaga, ya, tetap kita sapa juga dia, ya. Karena di antara bentuk dakwah itu tidak selalu kita terapkan hajar, boikot. Memang ada dalilnya, Pak.
Namun boikot itu kata ulama kita tergantung maslahat dan mudaratnya. Nabi pernah Allah perintahkan memboikot 2 sahabat yang tidak ikut perang, betul? Karena memang ketika itu Islam kuat, sunnah kuat. Tapi kalau kita tinggal di tengah-tengah yang bid'ah kuat gitu ya, nah kita boikot semua, Pak, susah hidup kita. Maka di antara bentuknya ada bentuk dakwah yang disebut ta'diful qulub, ya kita ambil hati orang itu dengan ya tidak membalasnya. Kalau dia kurang ajar, kita jangan boleh kurang ajar gitu ya. Artinya ya kita tetap mendakwahkan sunnah, tidak mencontoh akhlak buruknya yang suka mengolok-olok ahlus sunnah. Bahkan Ustaz Piranda diolok oleh mereka Pak dengan anak setan gitu ya. Iya, Ustaz Yazid dikasih AI pokoknya kayak buah darah gitu ya, wahabiya. Jangan ya, jangan kita balas seperti itu. Ya, walaupun kita juga mampu kan gitu ya, dengan kecanggihan AI ini dia lah gitu kan. Tapi tidak boleh Pak. Ya tidak boleh kita berakhlak seperti itu. Kalau kita bantah dengan ilmiah itu aja. Bantah dengan dalil, ya. Tapi kalau kita dengan merendahkan, ya orang mengedit foto itu tidak boleh. Itu haram dalam Islam. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian yang ketiga adalah musaddiqun bis-sihri alladhi min anwa'i at-tanjim. Orang yang membenarkan, percaya dengan sihir. Percaya di sini artinya dia mengikuti sihir itu, bukan mempercayai keberadaannya. Kalau keberadaan sihir kita harus percaya, karena sihir perkara yang Allah informasikan dalam Al-Quran. Sihir itu ya ada, eksis dia, memang ada, nyata ada sihir itu. Namun kita nggak boleh mempercayai praktek sihir itu, kita pelajari, kita amalkan, itu syirik ina diri Allah muliakan. Dan di antara jenis sihir itu adalah ini, percaya kepada bintang. Kama marra fil hadis, sebagaimana telah berlalu dalam sebuah hadisnya sahih, Rasulullah bersabda, man yaqtabasa syu'batan min al-nujum, siapa yang mencari, yakni mempelajari satu cabang dari ilmu perbintangan, faqad yaqtabasa, maksud dia telah mencari, dia mempelajari syu'batan min as-sihr, satu cabang dari ilmu sihir. Maka ilmu tanjim perbintangan ini termasuk ilmu sihir kalau dikaitkan dengan perkara-perkara gaib. Contoh, ada orang yang meramal dengan perbintangan, dengan bintang-bintang, itu sihir. Yang dibolehkan seperti pembahasan kita kemarin, kalau untuk menentukan arah itu gak apa-apa kita lihat bintangnya. Kalau orang telah melakukan penelitian, nah, kalau bintangnya seperti itu, ini biasa kita sedang berada di arah selatan, itu boleh. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-makna al-ijmali dari hadis, makna global dari hadis ini. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, yukbir Rasulullah SAW mengkabarkan dalam hadis ini ala wajhi tahdir, dalam rangka memberikan peringatan. Ini dalam rangka mentahzir, Pak. Mentahzir dari 3 dosa ini. Anna salasatan, bahwasanya 3 kelompok manusia ini minal usar, ya termasuk pelaku dosa besar. La yadkhuluna jannah, dia tidak akan masuk surga. Ini ancaman dari Rasulullah. Ya, jadi apa ya makna global dari hadis ini? Yang pertama, ya al-awwalu al-mudawwimu ala syirbil muskir, ya min ayyi syai'in kan. Ya, yang pertama adalah orang yang ya selalu meminum minuman yang memabukkan. Min ayyi syai'in kan, dari terbuat dari apa saja. Ya, baik dari apa saja. Ya, kayak tua itu dari apa duanya? Dari fermentasi aren ya. Nah, itu juga apalagi Pak, seperti ya anggur yang difermentasi itu menjadi miras ya. Dari terbuat dari apa saja, selama memabukkan haram. Dan yang memabukkan itu kalau kita nggak mabukkan apa bosan? Enggak.
Karena yang memabuk itu dalam hadis lain Nabi mengatakan kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu haram, qalilu wa katsiruhu, sedikit maupun banyak. Nah, walaupun dikit nyicipin deh, tidak boleh, haram. Dosanya termasuk dosa peminum khamr. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ya. Kemudian yang kedua, yang kedua atau golongan yang kedua yang diancam tidak masuk surga ini, alladzi la yaqumu wajibul kharabah, yang tidak menjalankan kewajiban kekerabatan, allati amarallahu bi sillatiha, yang Allah telah memerintahkan untuk menyambung tali persaudaraan. Yang ketiga, musaddiqun bis-sihri, yang membenarkan sihir, alladzi yajma'u anwa'an katsiratan wa ashkalan muta'addidatan wa minha tanjim, yang mana sihir itu Pak terkumpul yang dari jenis-jenis yang banyak dalam bentuk-bentuk yang bermacam-macam, dan di antaranya bentuk sihir itu adalah at-tanjim, perbintangan. Kemudian munasabatul hadis lil bab, apa korelasi hadis ini dengan bab yang kita bahas? Babnya tentang apa Pak? Tentang perbintangan. Apa kaitan hadis ini? Kata beliau, anna fihi, sesungguhnya dalam hadis ini wa'ida, terdapat ancaman bagi siapa? Bagi musaddiqin bisihri, orang yang membenarkan praktek sihir, dia setuju gitu maksudnya, memantap dia sihir itu buruk gitu ya. Nauzubillah, ini masuk dalam ancaman dari Rasul, dia akan masuk surga. Wa minhu, dan di antara membenarkan sihir itu adalah at-tanjim, orang yang mempercayai pengaruh bintang. Bintang bisa berkaitan dengan haram. Tanjim itu hukumnya haram. Tanjim itu Pak, percaya kepada bintang itu untuk perkara yang Allah haramkan, itu hukumnya haram. Wa annahu minal kabair, dan dia termasuk dosa-dosa besar. Li'annahu dakhilun fi sihir, karena dia masuk dari atau ke dalam jenis sihir, dan sihir itu dosa besar, bahkan masuk ke dalam kategori syirik. Alladzi la yadkhulul jannata man saddaqa bihi, yang tidak akan masuk surga orang yang membenarkan praktek sihir itu. Yakin dia betul katanya sihir itu mantap, bagus, percaya saya. Tidak boleh kita mempercayai penyihir. Namun kita percaya sihir itu ada, tapi praktek-prakteknya tidak boleh kita benarkan. Karena kalau kita benarkan sihir, sama dengan kita membenarkan membenarkan kesyirikan ini. Kemudian yang kedua, tahrimu syurbil khamri, pengharaman minum minuman keras. Wal wa'idu syadid, dan ancaman yang keras fi haqqi man mata, pada orang yang mati, walam yatub min syurbiha, dan dia tidak bertobat dari meminumnya. Ini diancam tidak masuk surga. Kemudian salisan yang ketiga, wujubu silatil qarabah, wajib hukumnya menyambung tali kekerabatan. Wa tahrim qati'atihima, dan pengharaman haram hukumnya memutus tali silaturahim atau silatul qarabah. Tidak boleh Pak ya. Walaupun saudara kita mungkin tidak nyapa kita, tetap kita yang baik sama. Kalau mereka memutus, kita jangan balik memutus. Dia kan yang memutus, Ustaz, bukan saya dulu. Walaupun dia memutus tali persaudaraan kita, tetap kita sambung. Tetap kita telepon dia, kita jalin persaudaraan gitu Pak. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang terakhir wujub takdzibi bisihri, wajib kita mendustakan perbuatan sihir itu. Kita dustakan penyihir itu. Penyihir itu kadzab penyihir itu dukun Kalau di Indonesia ini kan dukun itu ada yang berprofesi sebagai penyihir penyihir dia pembohong juga banyak label-label dukun itu. Maka kita wajib mendustakan sihir itu bijami'i anwa'i, dengan seluruh
jenis-jenisnya hadirin. Kemudian yang terakhir Pak, sebagai bentuk peringatan kita saling mengingatkan di hari-hari ini, yang malam-malam ini yang banyak kaum muslimin jatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Sebagaimana dikatakan oleh ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu. Jadi yang mengatakan